Nah, penasaran dong si Faiz ini. Dibuka lah sama si Faiz. Begitu dibuka tendanya ini sama si Faiz, dia kaget banget. Ada sosok kakek-kakek, friends. Itu mukanya, mengerikan banget ya. Mukanya itu nggak rupa muka ya, pokoknya udah nggak bentuk muka lah. Itu melihat ke arah Faiz dengan mata melotot seperti ini, friends. Damn, di situ Faiz teriak langsung sekeceng-kencengnya, friends. Garis Goib, tempat di mana batas antara dunia nyata dan dunia tak kasat mata mulai memudar. Welcome friends, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini, friends. Gimana friends, kabar kalian semua sehat semua kan? Gak ada yang sakit, pasti ada juga gak ada yang galau. Karena di sini bukan tempatnya tuh galau-galauan, friends. Nah, jadi sini gue akan ngebawain cerita tentang pendakian ke Gunung Merapi, guys. Nah, oke friends. Siapa sih nggak kenal namanya gunung ya, friends? Gunung itu tempat yang indah, yang tinggi, apalagi di atas awan ya, friends ya. Ya, banyak lah friends kenal-kenal di gunung. Nah, oke, so tanpa berlama-lama langsung aja kita masuk ke ceritanya. Wadidaw. Oke friends, jadi cerita dimulai pada saat Raka kelas 3 SMA ya, friends ya. Nah, pada saat itu friends, si Raka ini dia lumayan apa ya, humoris dan juga gembira ya, friends. Si Raka ini orangnya. Nah, kebetulan pada saat itu di kelas 3 SMA ini si Raka punya cewek, friends. Punya cewek namanya sebutnya Rani ya, friends ya. Nah, si Raka ini itu dia apa ya, ya bisa dikatakan bucin banget ya kan sama si Rani ini, si Raka ini. Nah, jadi dia gimana-gimana nggak bisa tuh namanya ditinggal-tinggalin si Rani ini. Pokoknya selalu overthinking lah kalau si Rani ini kemana-mana. Nah, pada suatu saat ketika pas hari kelulusan tiba nih, friends, hari kelulusan tiba, nah ternyata si Rani ini memutuskan si Raka ini, friends. Nah, di situ Raka sedih banget karena apa ya, dari dulu dia nggak pernah menyangka ya kan akal hal kejadian seperti ini gitu loh, apalagi diputusin sama si Rani ini, friends. Nah, Raka ini udah mulai gusar. Dia sebenarnya awalnya mulai nolak, friends. Dia tuh nggak mau ya, friends ya, putus sama si Rani ini. Nah, tapi karena emang apa ya, Rani udah nggak nyaman dan juga mungkin dia udah apa ya, nggak nyaman lah pokoknya intinya sama si Raka ini. Akhirnya dia memutuskan untuk meninggalkan hubungan ini, friends. Itu kandas lah hubungan ini. Nah, si Raka sedih tuh, friends, di situ, friends. Sedih, murung ya kan si Raka ini. Ya mau nggak mau akhirnya diterima lah, friends lah. Diterima apa adanya ya, yang udah jadi keputusannya si Rani diterima lah sama si Raka ini, friends. Nah, singkat cerita malamnya nongkrong seperti biasa, friends. Nah, tapi temen-temennya si Raka ini, friends, ngeliat si Raka ini nggak kayak biasa ya kan, yang biasanya ceria, humoris. Nah, dia ini rada-rada gimana ya, kayak cemberut, ongklang-angklung, cuman ngerokok, ngopi. Kayak orang linglung, tau gak sih, friends? Kayak orang linglung gitu loh. Nah, akhirnya dideketin lah sama kawan-kawannya. Kenapa ini? Si Raka ini kenapa? Ditanyain lah. Si Raka ini awalnya nggak mau ngaku, friends. Dia nggak mau ngaku bahwasannya dia habis putus sama si Rani ini, friends. Si Raka ini nggak mau ngaku. Nah, ya udahlah. Teman-temannya juga nggak mau ganggu. Mungkin si Raka ini lagi punya pikiran yang sangat berat atau gimana kan, beban hidup yang dia tanggung itu sangat berat. Ya udahlah. Teman-temannya nggak mau usik ke sendirian si Raka ini dulu. Ya udah, fokus lah masih nongkrong seperti biasa anak muda pada umumnya, ngopi-ngopi ya kan, nongkrong, rokok, gitar-gitaran ya, kayak nyanyi-nyanyi. Nah, akhirnya Raka ini pulang, friends. Nah, Raka ini pulang. Tiba-tiba izin pulang. Padahal hari itu masih menunjukkan pukul jam 10 malam ya, friends ya. Nah, kalau anak muda itu, friends, biasanya pulang kan jam 3 pagi, jam 2, jam 11, jam 2, jam 1 ya kan. Jam 10 mah anak apaan? Yang ada mah dimarahin Timothy ya kan. Nah, oke, akhirnya bercanda, friends. Nah, akhirnya si Raka ini pulang, friends, izin pamit ya, diceng-cengin lah, friends, sama temen-temennya ini. Katanya, mau ngapain sih lu? Pulang-pulang apa namanya, cepet-cepet, kayak ada apa aja, kayak biasa ini anak nih, kata temen-temennya kan gitu, friends. Ya udah, tapi karena si Raka ini lagi gak mood, gak enak hati, ya udahlah sama temennya dibiarin dulu, guys. Ya udah, pulang dulu, pulang gitu. Nah, singkat cerita sampailah si Raka ini ke rumah, friends. Nah, sampai ke rumah, yang biasanya si Raka ini, friends, dia itu jarang banget tidur apa ya, maksudnya tidur cepat lah. Tidur cepat ya, friends. Nah, ini si Raka ini tidur cepat, friends. Tidur di jam 11-an malam. Nah, si yang biasa si Raka tidur jam 1 malam, jam 2, jam 3, bahkan nggak tidur juga si Raka ini ya, friends ya. Nah, dia ini karena emang hatinya bergejolak apa ya, campur aduk ya kan, mungkin patah hati, galau juga ya kan. Nah, akhirnya si Raka ini memutuskan untuk tidur, friends. Nah, tidurlah. Nah, teman-temannya yang di tongkrongan ini belum tahu, friends, kenapa ini sebenarnya si Raka ini. Nah,
Besoknya akhirnya teman-temannya dengar kabar friends, dengar kabar besok malamnya dengar kabar bahwa Raka ini putus sama si Rani friends. Nah makanya si Raka ini kayaknya nggak punya semangat hidup ya friends ya, nggak mood banget kayak gitu ya kan. Nah akhirnya temennya diem dulu nih friends. Nah pada zaman dulu nih friends, pada zaman itulah tradisi itu ketika ada seseorang yang putus sama pacarnya ya friends ya, biasanya itu minum-minuman friends. Mereka beli-beli minuman untuk merayakan apa ya, bisa dikatakan untuk meluapkan kesedihannya gitu loh friends. Nah beli minuman entah apalah, banyak lah merek-merek ya kan. Nah pada zaman itu tradisinya kayak gitu friends, bisa dikatakan tradisi zaman jahiliyah ya kan, tradisi zaman jahiliyah. Nah untuk apa, yaitu untuk melepaskan rasa-rasa kesedihan, rasa galau. Jadi kita lebih rileks, tenang juga. Jadi nggak kepikiran terus gitu loh friends. Nah pada saat itu yang biasanya Raka ini paling seneng ya friends ya, paling seneng kalau ada orang yang lagi putus cinta, galau. Nah si Raka ini nggak mau friends, tiba-tiba deh friends, dia nggak mau beli minuman kayak gitu friends. Nggak tahu kenapa, mungkin dia lagi nggak mood atau bagaimana ya kan. Nah si Raka ini nggak mau friends, ya udahlah, temennya juga nggak memaksa. Oke lah, biasanya nongkrong seperti biasa. Pada malam itu friends, nongkrong seperti biasa, ngopi-ngopi, ya diceng-cengin lah friends lah. Udah, masih kayak gitu banget Rak, namanya cewek banyak, lu tinggal milih tuh, di Bandung banyak nih, tinggal milih yang grade apa, A, B, C, D, itu banyak banget, gak usah terlalu sedih-sedih. Tapi si Raka ini gak ngerespon sama sekali friends, dia cuma diem doang ya kan. Ya udahlah, ya pada umumnya orang putus cinta lah kayak gimana. Nah nggak cerita, pada malam itu mereka bubar masing-masing nih friends. Nah Raka kembali ke rumahnya masing-masing, teman-temannya balik ke rumah, Raka juga balik ke rumah. Nah di tengah-tengah balik ke rumah ini friends, si Raka ini tiba-tiba ditelepon friends sama temennya yang namanya Bagas friends. Ditelepon nih, diangkat lah sama si Raka, ting ya kan, bunyi. Diangkat, lalu kata si Raka, Bagas ngomong, udah Rak, daripada lu cemberut kayak gitu terus, bingung ya kan, galau, gak enak juga, bisa mempengaruhi kesehatan lu katanya gitu kan. Nah mending kita naik gunung aja yuk. Nah si Raka ini karena emang dia suka naik gunung juga ya friends ya, nah mungkin dia mikir juga nih, wah kayaknya gunung lebih enak, atau gunung bisa jadi nih tempat buat pelarian katanya sih, pikir si Raka ya kan. Nah, akhirnya dia lumayan lama mikir, sekitar 2 menitan lah. Yaudah deh gue ikut, kapan nih berangkatnya, besok lusa mau apa enggak, nanti prepare kita. Nah kata si Bagas kayak gini friends. Nah si Raka tanya, berapa orang nih yang mau naik gunung ke Gunung Merapi. Nah akhirnya Bagas ngomong, ya sekitar 5-4 orang lah Rak, nanti gue kabarin yang jadi siapa aja gitu. Oke, akhirnya Raka ini lumayan apa ya, lega lah hatinya, kayak mungkin pelampiasannya bisa buat naik gunung nih. Nanti dia bisa melepaskan rasa-rasa kekecewaannya, rasa-rasa sedihnya, galaunya itu di gunung gitu loh friends. Nah akhirnya ya udah tidur seperti biasa. Nah, tidur seperti biasa. Besoknya Raka ini sama temen-temennya sama si Bagas prepare lah friends, prepare buat berangkat besok friends, prepare buat friends kayak logistik, semua peralatan pendakian itu semua dibawa ya friends ya. Nah semua dibawa. Nah kira udah cukup semua, konfirmasi Raka sama si Bagas nyuruh konfirmasi, intinya udah cukup semua belum ini, udah beres semua, apa yang ketinggalan, apa yang kurang, udah nggak ada yang kurang kan, nggak ada. Oke, akhirnya setelah udah konfirmasi seperti itu, akhirnya mereka balik lagi ke rumah masing-masing untuk beristirahat buat mempersiapkan pendakian besok friends. Nah oke, singkat cerita, akhirnya tibalah pada hari H pendakian itu friends. Nah mereka berangkat dari Jakarta friends. Nah siapa aja yang ikut pendakian ini? Ada 4 orang friends, Bagas, Arul, Raka, dan juga Faiz friends. Nah mereka berempat ini berangkat dari Jakarta friends menuju ke Yogyakarta friends. Nah oke, akhirnya mereka naik kereta ekonomi ya friends ya. Akhirnya mereka sampai ke stasiun. Nah akhirnya mereka menuju ke Jogja friends, naik kereta ekonomi mereka berempat. Nah berangkatlah mereka nih. Nah di kereta itu memang karena keadaannya sempit banget ya friends ya, zaman dulu lah ya kan, sempit dan juga banyak apa ya kayak zaman dulu pakai dempet-dempetan. Nah si Bagas si Raka ini yang biasanya dia orangnya ceria dan juga iseng ya friends ya, itu dia tuh tiba-tiba diem doang friends, kayak nggak punya semangat sama sekali gitu loh, diem aja. Udah kayak nggak punya semangat kesenangan tersendiri mau naik gunung gitu loh, diem aja. Udah temennya nggak mau ganggu juga. Nah akhirnya di perjalanan akhirnya mereka sampai friends, mereka sampai pada malam hari friends, karena kebetulan mereka tuh berangkat sore ya friends ya, dan mereka sampai pada pagi hari friends. Nah setelah sampai di Yogyakarta ya friends ya,
Akhirnya mereka memutuskan untuk beristirahat di situ dulu, friend, di stasiun. Mereka stay dulu, ya biasa ngopi-ngopi. Nah, bingung nih mereka nih memutus untuk istirahat di mana, mau nyari hotel ataupun di mana gitu loh. Nah, akhirnya diputusin lah sama si Bagas ini, ya udah nyari penginapan terdekat, ya udah nyari penginapan terdekat, nyarilah friends mereka nih, mereka berempat nyari, akhirnya dapet. Nah, dapet nginep lah di situ, friends. Nah, kira nginep. Setelah nginep, besoknya friends, mereka berangkat friends dari dari Yogyakarta menuju ke Boyolali friends. Nah, naik travel ya kan, dari Yogyakarta menuju Boyolali ke base camp Selo friends, base camp pendakian Merapi friends. Oke friends, akhirnya mereka sampai nih friends, mereka sampai ke base camp Selo ya friends ya. Nah di base camp Selo karena emang cuacanya apa ya, lumayan dingin ya friends ya, lumayan adem ya kan cuacanya di situ tuh. Mereka karena nggak biasa di wilayah Jakarta lumayan panas ya cuacanya, nah itu dia nggak biasa, akhirnya lumayan kedinginan ya friends ya di base camp Selo tersebut. Nah seperti biasa mereka prepare dulu ya friends itu, ngecek-ngecek semua peralatan, logistik, semua dicek semua aman terkendali, apa ada yang kurang, apa gimana. Takutnya nanti pas di atas itu kekurangan logistik ataupun bagaimana kan lumayan repot ya friends ya. Nah setelah dicek-cek aman, akhirnya mereka mengurus registrasi friends. Nah setelah mereka mengurus registrasi aman semua, nggak ada yang kekurangan ataupun nggak ada yang ketinggalan. Akhirnya mereka nggak langsung naik nih friends. Mereka stay dulu di base camp ya karena emang cuacanya lumayan dingin ya. Mereka coba menghangatkan badan dari ngopi ya friends ya. Akhirnya mereka pesen kopi fresh di warung yang di deket base camp di situ friends. Ngopi lah mereka friends di situ ngopi, cerita seperti biasa ya pada umumnya friends, teman-teman ya kan friends, ketawa-tawa hahihi ya kan, ketawa-tawa. Nah ngopi-ngopi di situ si Raka ini ya apa ya, lumayan agak suasana itu agak enak lah hatinya juga si Raka ini karena emang dia melihat alam dan juga sejuk juga udah, jadi lumayan suasananya enak juga ya si Raka ini, jadi nggak terlalu nggak terlalu terbebani pikirannya sama Rani ini friends, si Raka ini, jadi suasana enak lah pokoknya. Nah lumayan lama mereka di situ ngopi-ngopi, ngobrol-ngobrol, makan gorengan, banyak lah pokoknya. Nah itu sekitaran 30 menitan friends, 30 menitan, akhirnya lumayan sampai 50 menit. Nah akhirnya mereka berjalan dari base camp ke pos 1 friends, pos 1 Neo Selo awal trek ya friends ya, di pos 1 itu friends. Nah dari base camp ke pos 1 akhirnya mereka berjalan dari base camp menuju pos 1 friends. Nah di perjalanan lumayan biasa aja ya friends ya karena emang masih awal dan juga masih hitungannya masih landai dan juga datar juga karena masih pos 1 masih enak-enak lah friends ya. Nah di pos 1 itu friends, di pos 1 itu sekitaran mereka jarak dari base camp ke pos 1 itu lumayan lama ya friends ya karena mereka bisa dikatakan ya nggak terlalu sering naik gunung ya friends ya, masih puluhan kali lah friends ya, itu sekitaran 2-3 jaman friends dari base camp ke pos 1 friends. Nah setibanya mereka di pos 1 mereka rehat sejenak, ngambil napas ya kan, dan juga ngatur napas. Nah si Raka ini masih agak bengong juga ya karena dia pikiran Rani terus ya friends ya, karena hubungan Rani dan si Raka ini friends itu lumayan lumayan cukup lama ya friends ya, dari kelas 1 SMA sampai kelas 3 udah lumayan 3 tahunan lah friends ya hubungan si Rani ini sama juga si Raka. Nah tapi Rani ini nggak bisa melanjutkan hubungannya entah karena apa. Nah yang bikin Raka itu bingung, alasan ini nggak jelas gitu friends, alasannya gantung dan Raka ini nggak tahu pasti apa sih alasannya si Rani ini mutusin si Raka ini friends. Nah ya udahlah, Raka ini nggak mau ambil pusing karena mereka ini lagi healing ya kan, lagi healing, lagi naik gunung, fokus ke perjalanan. Nah di sela-sela istirahatnya ini ya udah biasa lah, akhirnya mereka melanjutkan friends dari pos 1 ke pos 2 friends, ke Sabana 1 ya friends ya. Nah akhirnya mereka daki friends. Nah jalan tuh lumayan agak terjal ya friends, di situ ya friends ya. Nah di situ hai ketawa-tawa biasa, ngobrol-ngobrol. Nah di situ si Faiz ini friends, karena emang dia baru pertama kali naik gunung ya, langsung diajak ke Merapi ya friends ya. Itu dulu lumayan kelelahan banget ya friends ya, capek fisik banget ya, fisik itu lumayan kepompa banget ya kan, udah capek nih dia ngos-ngosan. Sebenarnya si Faiz ini friends, si Faiz ini apa ya yang bikin hambatan perjalanan itu lumayan lama ya friends ya, si Faiz ini.
Nah, tapi karena memang solid di gunung itu, friends, satu tim itu nggak boleh ada yang namanya apa ya, egois ya, friends ya, karena di situ kita membentuk solidaritas, membentuk kebersamaan, ya kan, friends, di gunung itu. Nah, akhirnya mereka berempat nih nungguin si Pak ini, friends. Dari pertengahan jalan, di pertengahan jalan dari di pos 1 itu menuju pos 2 ini, friends, yang mereka rehat sejenak lah, karena si Pak ini ngos-ngosan banget ya kan ya, karena ngeliat jalannya, dia melongo sekali ngeliat jalannya itu, lumayan ngeri ya kan, friends, karena emang dia baru pertama kalinya si Pak ini naik gunung. Ya udahlah, nggak dihirauin. Nah, ditungguin sama teman-temannya, kira ditanya ini sama si Bagas sama si Arul, gimana nih Luis, sudah kuat belum nih, ayo kita nanjak lagi nih, ini hari udah lumayan mulai sore terus nih, friends. Hari udah menunjukkan pukul sore nih. Kalau kita di sini terus, yang ada nanti kita nyampe pos 3-nya tuh lama nih, bisa-bisa sampai malam nih, gitu katanya si Bagas sama si Arul. Nah, si Raka masih diem aja, friends. Si Raka ini masih diem aja ya kan di situ. Nah, akhirnya si Pak Isin udah mulai mendingan, napas udah mulai apa ya, enak lah pokoknya. Nah, akhirnya mereka melanjutkan perjalanan ke pos 2, friends. Nah, akhirnya sekitar perjalanan 2 jaman mereka sampai, friends, di pos 2 nih. Mereka sampai di pos 2. Nah, di pos 2 ini, friends, tiba-tiba, friends, si Raka ini melihat sosok wanita ya, friends ya. Si Raka ini melihat sosok wanita duduk di batu ya, friends ya. Duduk di batu dengan rambut yang panjang, terus dimainin rambutnya gini, friends. Nah, si Raka ini kaget, friends. Dia kira itu akam si sini ya, friends ya, atau warga asli kampung Siti gitu loh. Nah, mungkin ini warga lokal atau warga sipil. Si Raka ini mikir dalam hati ya, friends. Tapi dia nggak mau ngomong nih sama ketiga temennya, sama si Arul, si Pais, dan juga si Bagas. Ini dia nggak mau ngomong ya, friends ya. Dia nggak mau ngomong. Nah, akhirnya dia cuma ngeliatin doang nih. Nah, Permun masih duduk, friends. Masih duduk dengan badan yang tegak gini, dan juga masih memainkan rambutnya seperti ini, friends. Nah, dia masih mainin rambutnya kayak gini. Sebenarnya pengen dideketin, friends, sama si Raka ini, tapi dia gimana ya, dia bingung juga nih, sebenarnya manusia apa hantu ini ya kan. Si Raka ini udah mulai setengah persen di pikirannya, setengah persen manusia, setengah persen juga hantu nih. Si Raka mikirnya seperti itu, friends. Nah, akhirnya ya udahlah, tak pikir panjang, akhirnya mereka melanjutkan nih, friends, karena dia ngobrol waktu juga ya kan, waktu di sore menunjukkan pukul 3 sore ya, friends ya. Nah, akhirnya mereka langsung patasan nih, friends, patasan ke pos 3, friends. Pos 3 Sabana 2 ya, friends ya, ke Sabana 2, atau bisa dikatakan pasar Bubrah ya, friends ya. Nah, mereka melanjutkan nih, friends, dari pos 2 ke pos 3 ini, friends, Sabana 2. Nah, mereka melanjutkan perjalanan lumayan enak, dinikmati oleh mereka bertiga, mereka berempat, karena memang mereka anak kota, dan juga jarang-jarang banget dapat feel apa ya, alam-alam pegunungan gini yang suasana sejuk, hening, dan juga adem asri ya, friends ya. Nah, dinikmatin lah sama mereka berempat ini. Nah, kecuali si Pais nih. Si Pais ini beban banget ya, dia itu ngos-ngosan, dan juga apa ya, beban lah pokoknya, beban tim lah si Pais ini lah. Nah, akhirnya ya udahlah, mereka melanjutkan. Nah, dan akhirnya, friends, sampailah mereka berempat ini di pos 3 ya, friends ya. Di pos 3 pada waktu pas maghrib, friends. Nah, pada waktu maghrib mereka sampai di pos 3 ini, friends. Nah, karena si Bagas dan si Arul ini emang dia agamis banget ya kan, friends ya. Itu dia bagus banget jaga sholatnya. Nah, mereka menunaikan sholat maghrib ya, friends ya. Mereka berjamaah nih, mereka berdua, si Bagas dan juga si Arul. Karena si Raka sama si Pak ini emang dia agak delendeng ya, friends ya. Udahlah, dia cuman ngopi, bikin kopi sebentar, dan juga ngerokok di situ mereka berdua, friends. Nah, pas si Bagas dan juga si Arul ini sholat ya, friends ya. Nah, si Raka ini dia ngelihat, friends, ngelihat sekelibatan bayangan itu mondar-mandir ya, friends ya, mondar-mandir. Nah, tapi si Raka nggak hirauin nih, cuman diem doang aja dia, diem doang aja. Nah, tapi si Pak ini yang bikin geger, friends nih, karena emang si Pak ini pertama kali naik gunung, dan juga dia nggak tahu peralatan apa-apa, ilmunya juga masih minim. Dia tuh bilang terus nih sama si Raka ini, bilang, "Rak, lu ngelihat gak sih, Rak? Ngelihat kayak ada bayangan mondar-mandir terus nih. Ini apaan sih sebenarnya, bayangan hitam dari titik sono, dari titik sini, yang tadinya 2 jadi 3 jadi 4 gitu," kata si Faiz ini, friends. Nah, si Raka ini karena emang dia malas ngomong, dia cuma diem aja, friends. Dia karena dia tahu ya kan, ini tempatnya gunung, ini gunung, dan tempatnya begituan juga, jadi emang udah maklum aja menurutnya si Raka ini, friends. Tapi si Arul ini, si Faiz ini nggak bisa diem banget jadi ya, nggak bisa diem banget, ngomong terus sama si Raka ini. Akhirnya Raka ini jengkel banget ya. Nah, dia nyelutuk nih, friends, Saudi itu paling setan. Nah,
Sontak di situ si Faiz dia ketakutan friends, tiba-tiba dia ketakutan. Nah, balik lagi nih friends pengalaman, karena emang dia baru pertama naik gunung, ngeliat begituan juga, pertama kali naik gunung dikasih lihat begituan, panik kan ya si Faiz ini. Pas ini panik, dia bingung banget nih friends, bingung dan juga mungkin agak gemeter juga ya si Faiz ini ya friends ya. Agak gemeter juga si Faiz. Nah udahlah nggak usah pikir panjang. Nah akhirnya si Arul nih sudah selesai sholat dan juga si Bagas sudah selesai sholat. Mereka berdua memutuskan untuk bikin tenda friends di situ, bikin tenda. Nah tugasnya si Bagas sama si Arul bikin tenda, si Faiz sama si Raka ini masak friends. Nah masaklah mereka berdua. Nah masak seperti biasa, masak, bikin kopi, banyak lah pokoknya masak. Nah akhirnya tendanya mereka berdua jadi nih friends, tenda 2 jadi nih friends. Nah jadi kapasitasnya 2 orang, jadi tendanya tuh barengan ya friends, hampir-hampiran gini tendanya friends. Nah barengan. Nah di situ mereka berdua lumayan kedinginan ya friends ya, karena kedinginan dia pengen nih friends, dia pengen nyalain api lah istilahnya, dia pengen nyalain api karena emang badannya itu udah dingin banget ya friends ya. Badannya dingin banget. Nah akhirnya inisiatif lah nih si Arul sama si Bagas, mereka berdua ini nyari kayu di sekitaran sabana tersebut. Dan nyari kayu ada apa enggak. Nah akhirnya lumayan friends, dia dapat daun-daun kering dan juga kayu-kayu dikumpul di situ friends. Nah sebelum bikin api unggun friends, mereka berdua ini selalu bikin apa ya, kayak antisipasi seperti perbatasan gitu loh, batas antara api dan juga daun-daun kering. Jadi semisal apinya gede nggak merambat gitu loh friends. Nah dibikin batas, akhirnya mereka tumbuk lah friends kayak di situ. Nah akhirnya mereka sambil bakar kayunya dan juga cerita di situ friends. Nah asik lah friends lah, nongkrong di situ juga, ketawa hahaha ya kan friends, mereka berempat. Nah Raka ini sudah mulai mencair, suasananya udah enak juga hatinya, dia udah nggak kepikiran si Rani lagi friends, si Raka ini. Nah, ketawa lah friends di situ. Karena mereka berempat ini kebetulan ya friends ya. Kebetulan mereka ini berempat ini satu SMA ya. Mereka cerita lah friends gini-gini, gimana gini, ada yang jadi inilah, ada yang jadi itulah gitu kan. Kita cerita. Nah, setelah cerita lumayan lama, akhirnya mereka berempat ini memutuskan untuk istirahat friends. Karena hari sudah mulai larut malam, mereka berempat ini memutuskan untuk istirahat ya friends. Nah, istirahat. Akhirnya mereka masuk tenda masing-masing friends. Si Arul sama si Bagas, si Faiz sama si Raka ini friends. Sebenarnya si Raka ini males banget ya sama si Faiz karena dia cerewet banget nih orangnya si Faiz ini friends. Cerewet sekali ya kan. Nah males banget ya udah, tapi mau gimana lagi, udah nggak mikir apa-apa. Akhirnya mereka istirahat friends. Nah di tengah istirahatnya ini friends, tiba-tiba si Faiz ini kebangun friends. Si Faiz ini kebangun, dia mau kencing juga ya kan, tapi takut, dia mau bangunin Raka tapi nggak berani juga. Nah akhirnya dia ke tenda sebelah nih, dia bangunin Bagas sama si Arul friends. Nah dibangunin lah mereka berdua. Nah tapi si Arul ini nggak bangun, yang bagus cuma Bagas. Nah akhirnya ditemenin lah sama si Bagas ini, si Faiz ditemenin. Nah nggak jauh dari si Faiz ini kencing friends. Nah si Bagas ini dia ngeliat ya friends ya, dia ngeliat bahwa kayak ada apa ya, tentara lagi berbaris di situ friends, lagi berbaris agak lumayan jauh lah jaraknya. Jadi nggak jauh dari jaraknya si Faiz ini kencing, itu si Bagas ini itu dia ngelihat tentara lagi berbaris friends. Nah dengan pakaian seperti tentara Belanda zaman dulu lagi berbaris di situ friends. Nah di situ Bagas kaget, asli kaget di situ Bagas. Asli kaget, dia lumayan nge-freeze lama dan juga ngeliatin itu apa ini rombongan apa nih. Terus dia mikir juga ini nggak mungkin kalau ini manusia. Nah, akhirnya buru-buru nih friends, si Faiz ini masih kencing ya, ditinggalin masuk tenda sama si Bagas ini friends. Sama si Bagas ini ditinggalin masuk tenda. Faiz kaget dong, kenapa tiba-tiba Bagas masuk tenda. Dia belum sempat beresin celananya, akhirnya tiba-tiba dia masuk nih friends. Udah langsung lari aja nih Faiz masuk ke tenda friends. Nah kita ngopi dulu friends, biar stay santuy ya kan. Nah akhirnya masuk tenda nih si Faiz. Nah kebetulan Bagas dan juga si Faiz ini nggak bisa tidur ya. Nah sekitaran 30 menitan mereka tuh ngedenger suara ramai banget friends di luar tenda ya. Kayak ada orang pasar gitu loh friends, pasar itu ramai banget ya. Mereka berdua ini ngedenger orang pasar banget. Nah sementara si Bagas ini mau keluar ngasih tahu si Faiz denger apa enggak, dia juga was-was gitu, nggak berani keluar. Nah begitu sebaliknya, si Faiz juga nggak berani keluar nih dari tenda buat ngasih tahu si Bagas apakah sama yang dialami si Faiz ini kejadian sama si Bagas ini.
Nah mereka berdua nih apes banget ya kan. Nah jatahnya tadi si Bagas masih tidur, nah malah mereka digangguin nih friends. Itu rame banget friends. Kayak ada transaksi pasar ya kan, pasar gelap di situ, rame banget lah pokoknya kayak pasar pada umumnya. Rame, banyak orang ngomong lah pokoknya di situ. Nah mereka nih mulai ketakutan nih friends, mereka mulai ketakutan, mulai panik. Nah tapi mereka coba tidur nih friends, tapi nggak bisa sama sekali tidur friends. Semakin mereka tidur semakin kayak rame banget suasana friends, rame sekali ya kan. Ada dari kanan kiri, pokoknya tuh tenda itu ngerasa ya friends, di tengah-tengah tenda kan, tenda di tengah-tengah. Nah dikelilingi oleh pasar-pasar friends. Nah bingung dong di situ, mereka bingung banget. Nah tiba-tiba friends, itu kayak ada yang narik-narik setting friends dari luar. Jadi tendanya si Faiz ini friends, tendanya si Faiz ini narik-narik setting dari luar. Itu kebetulan jam 3 pagi ya friends, jam 3 pagi. Nah kayak narik-narik gitu friends. Nah si Faiz ini bingung, apa ini si Bagas? Dipanggil lah sama si Faiz ini, gas itu lo gas yang buka-buka tenda. Gak ada sautan sama sekali dari luar, cuman diem doang dan juga hening. Nah tapi posisi pasar ini masih ada ya suaranya, tarik-tarik lagi nih. Nah akhirnya, gas itu lu gas. Nah penasaran dong si Faiz ini, dibuka lah sama si Faiz. Begitu dibuka tendanya ini sama si Faiz, dia kaget banget. Ada sosok kakek-kakek friends. Itu mukanya mengerikan banget ya. Mukanya itu nggak rupa muka ya, pokoknya udah nggak bentuk muka lah. Itu melihat ke arah Faiz dengan mata melotot seperti ini friends. Damn, di situ Faiz teriak langsung sekenceng-kencengnya friends, teriak sekenceng-kencengnya. Nah si Raka ini bangun dan juga si Arul ini bangun karena kaget ngelihat si Faiz ini tiba-tiba teriak kenapa. Nah buru-buru keluar tenda nih si Arul, karena dia emang pertama kali nggak denger suara-suara pasar ini. Dia keluarlah ke tenda. Setelah dia keluar tenda, dia ngecek keadaan Faiz, ditanyain lah di situ, Faiz kenapa teriak-teriak malam-malam kayak gini. Nah di situ Faiz masih gugup, dia masih panik, dia belum bisa cerita. Ditenangin dulu lah sama si Harul ini. Oke, dikasih air putih, ditenangin sama si Harul ini, kamu kenapa gini. Nah akhirnya sekitar 15 menitan agak lumayan tenang suasananya. Nah disitulah baru si Faiz ini cerita friends, cerita bahwasannya si Faiz ini diganggu nih sama makhluk-makhluk yang ada di sini. Diganggu, cerita lah pokoknya semua cerita. Nah Raka juga udah bangun, disuruh coba nenangin si Faiz ini. Nah akhirnya ya udahlah, karena emang itu udah lumayan mau subuh ya friends ya, jam 4-an. Oke mereka berdua, si Bagas dan si Arul ini untuk sholat subuh friends. Nah akhirnya setelah menenangkan mereka berempat ini udah lumayan tenang suasananya, mereka nanjak lah friends, summit dari pos 3 menuju ke pos 4 ya kan. Nah akhirnya summit lah mereka nih friends, summit. Ya udahlah, dia nggak mau hirauin atau nggak mau permasalahin suasana yang pas tadi, kejadian-kejadian aneh yang dialami. Dan kebetulan friends yang nggak diganggu itu si Arul ya friends ya, dia aman-aman aja, nggak diliatin apa-apa, pokoknya aman lah si Arul ini friends. Nah setelah summit mereka ke puncak, akhirnya sampailah friends mereka di situ. Nah mereka di situ sampai, foto-foto lah di situ, foto-foto di situ, mengabadikan momen banyak lah mereka di situ. Tapi juga rehat sejenak, dan juga bawa kopi juga dia friends di situ, bawa tumbler ya kan. Nah bawa kopi juga di situ, ya mereka rehat di situ friends, rehat, cerita. Pokoknya dia nggak cerita horornya nih friends. Nah lumayan lama, akhirnya udah mulai lumayan siang ya, jam 10 jam 11 mereka mau memutuskan untuk turun friends. Mereka memutuskan untuk turun, akhirnya mereka turun ke pos 4, kemas barang, dan alhamdulillahnya nggak ada kejadian-kejadian aneh ya friends ya, nggak ada kejadian-kejadian aneh ataupun kejadian-kejadian janggal ya friends ya. Nah mereka prepare, beres-beres tenda, semua dibersihin, bekas api unggunnya juga dibersihin, biar nggak terjadi kebakaran ya, antisipasi juga. Nah akhirnya mereka turun friends dari pos 4 ini menuju base camp Selo friends. Nah pos 3, pos 2, pos 1, dan akhirnya mereka sampai base camp friends. Nah kebetulan sampai base camp mereka nggak langsung istirahat di situ, dan juga langsung menuju ke Jogja friends, buat langsung istirahat di Villa Jogja friends. Nah setelah sampai di Jogja ini mereka istirahat dan berduka cerita lah friends di situ apa yang dialami. Nah ternyata si Arul Raka ini baru speak up ya friends ya, bahwa dia melihat sosok perempuan duduk di batu friends, duduk di batu sedang memainkan rambut. Nah si Bagas dan juga si Faiz ini cerita bahwa
pas pada malam itu ramai banget suaranya, kayak banyak suara-suara yang masuk gitu loh. Nah, akhirnya ternyata si Bagas dan si Pak Is ceritanya klop sama gitu loh. Nah, dikiranya si Pak Is ini nggak denger, dikira Bagas. Begitu sebaliknya, Bagas ngira si Pak Is ngira si Bagas ini nggak denger gitu loh. Nah, ternyata dua-duanya sama-sama denger kejadian pasar di situ, friends. Nah, ya udahlah, mereka udah nggak mau ambil pusing. Akhirnya mereka istirahat dan besoknya mereka pulang ke Jakarta, friends. Jadi gitu ceritanya, friends. Thank you, friends, yang udah stay dari awal sampai akhir. Kurang lebihnya mohon maaf ya, friends ya. Buat kalian nih yang mau ngirimin cerita horornya, langsung bisa kirimin ke Gmail bawah ini ya, friends ya. Akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadidaw.